Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak Solia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 4C, subtema 2, muatan pelajaran yang kita pelajari yaitu IPS ya. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mencari informasi tentang hewan langka, pembelajaran pertama. Yang kedua, menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. Pembelajaran kelima. Nah, coba kalian buka buku paketnya halaman 40. Kemarin pada ketika PTMT di sekolah sudah kita pelajari ya tentang hewan langka apa saja yang ada di Indonesia dan tumbuhan langka di Indonesia ya. Dan ini boleh kita ulang kembali bahwa di Indonesia itu memiliki beragam hewan dan tumbuhan. Indonesia juga memiliki beberapa hewan langka dan tumbuhan asli Indonesia. Nah, apa saja sih hewan langka di Indonesia itu? Nah, ini hanya contoh saja ya, hanya 4 yang boleh kita berikan, yaitu orangutan, badak bercula 1, komodo, dan harimau Sumatera ya. Di buku paket kalian ada burung cendrawasih, ada penyu hijau, dan masih banyak hewan langka lainnya yang ada di Indonesia. Dan dalam mencari informasi tentang hewan langka, kemarin kita sudah belajar tentang badak Jawa ya. Sudah kita baca dan sudah kita jawab pertanyaannya. Maka dari itu tidak perlu kita ulang kembali ya. Nah, sedangkan tumbuhan langka yang ada di Indonesia itu bermacam-macam ya. Ada kantong semar. Kantong semar seperti ini ya bentuknya. Ada anggrek tebu, bunga padra raksasa, bunga edelweiss Jawa, daun payung, cendana, pohon damar, pohon ulin, dan pohon tongkawang. Ini adalah tanaman yang sudah langka di Indonesia, yang sudah sangat jarang kita temui ya. Selanjutnya yaitu karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. Silakan dibuka halaman 65 ya, halaman 65. Nah, hewan itu diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tempat hidupnya atau habitatnya ya. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda, biasanya menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Nah, ciri-ciri khusus tersebut itu dapat berupa kemampuan hewan beradaptasi dan melindungi diri. Adaptasi itu menyesuaikan diri ya. Nah, contohnya ini adalah hewan, tempat hidup hewan berdasarkan ciri-ciri khususnya ya. Nah, di buku paket kalian sudah ada kelelawar ya. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi. Ekolokasi itu apa, Bu? Ekolokasi itu kemampuan memperkirakan jarak. Untuk apa? Untuk mencari makanan pada malam hari ya. Selain itu, kelelawar juga mempunyai ciri khusus memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi ya. Sedangkan karakteristik tempat hidup atau habitatnya itu adalah di pohon. Biasanya kelelawar kita temui di pohon, menggelantung-gelantung di pohon ya, atau di goa-goa. Selanjutnya adalah bunglon. Sudah pernah lihat bunglon ya? Bunglon ini memiliki kemampuan mimikri.
Mimikri itu kemampuan mengubah warna kulit. Untuk apa? Untuk mengelabui musuhnya. Ya. Yang kedua, bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket. Ya, agar memudahkan dalam menangkap mangsanya ya. Nah, sedangkan karakteristik tempat hidupnya atau habitatnya itu di pohon dan di semak-semak ya. Selanjutnya cicak. Nah, cicak ini sering kita temui ya di rumah ya, di dinding-dinding, di langit-langit rumah. Nah, cicak ini memiliki kemampuan autotomi. Autotomi itu memutuskan sebagian ekornya untuk melindungi diri dari musuh. Ya. Yang kedua, setiap telapak kakinya memiliki perekat sehingga dapat merayap di dinding dan langit-langit rumah. Habitatnya atau karakteristik tempat hidupnya yaitu di dinding dan langit-langit rumah ya. Selanjutnya yaitu paus orca. Paus orca itu paus pembunuh ya. Nah, ciri khususnya apa? Memiliki sistem sonar untuk komunikasi dan menerima rangsang. Yang kedua, kulit paus orca ini mampu memperkecil gesekan air. Paus orca termasuk hewan yang cerdas karena mereka memiliki otak terberat kedua di antara mamalia laut ya. Habitatnya yaitu di air laut, di laut ya. Onta atau unta ya sama saja ya. Itu ciri khususnya memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ini punuk ini tuh fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan ya. Agar meskipun unta tidak makan dan minum berhari-hari, mereka tetap bertahan hidup ya. Memiliki bulu mata yang tebal agar tidak ada debu yang masuk. Yang ketiga, dapat bertahan di udara yang sangat panas. Habitat atau karakteristik tempat hidupnya di gurun pasir. Yang ketiga, burung hantu. Nah, ini burung hantu itu memiliki kemampuan untuk memutar kepalanya sampai 180 derajat. Yang bermanfaat untuk membantu memudahkan dalam mencari mangsa ya. Yang kedua, memiliki mata yang sangat baik untuk melihat di malam hari. Habitatnya adalah atau karakteristik tempat hidupnya yaitu di pohon dan goa ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk penjelasan muatan IPS pada subtema 2 ini. Apabila ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Untuk latihannya tolong anak-anak soli-soli ya kerjakan halaman 66 sampai 67 ya yang melengkapi kolom saja ya. Yang melengkapi kolom saja tentang karakteristik tempat hidup hewan dan ciri-ciri khususnya. Yang pertanyaan yang halaman 67 yang bawah itu tidak perlu kita kerjakan ya. Jadi hanya mengerjakan yang kolom saja. Nomor 1 sampai 5 ya. Yang paus orca sama bunglon tadi sudah Bulita jelaskan ya. Tinggal disalin. Nah, tugas kalian tinggal mencari nomor 3, 4 dan 5 ya. Nah, alhamdulillah cukup sekian ya penjelasan dari Bulita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.